Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 12 IPA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan, kegunaan, dan dampak penggunaan unsur-unsur golongan utama. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pembuatan unsur-unsur golongan utama. Oke, yang pertama adalah pembuatan gas mulia atau golongan 8A. Semua unsur gas mulia diperoleh melalui proses distilasi bertingkat udara cair, kecuali helium dan radon. Dengan perbedaan titik didih yang tinggi, maka memungkinkan gas-gas mulia di udara dapat dipisahkan. Oke, yang pertama adalah pengambilan helium dari gas alam. Untuk memperoleh gas helium, gas alam ini diimbunkan sehingga diperoleh produk yang berupa cairan helium, gas nitrogen, dan pengotor. Agar diperoleh gas helium yang murni, dilakukan proses kriogenik dan adsorpsi. Kriogenik adalah pemberian tekanan pada gas alam, kemudian didinginkan dengan cepat agar nitrogen mengembun, sehingga bisa dipisahkan. Setelah itu dilakukan pemurnian dengan adsorpsi, sehingga pengotor dapat diserap. Yang kedua adalah pengambilan neon, argon, krypton, dan xenon dari udara. Pada tahap awal CO2 dan uap air dipisahkan dari udara, kemudian udara diembunkan dengan pemberian tekanan 200 atm dan diikuti dengan pendinginan cepat. Dari proses ini, dihasilkan sebagian besar udara membentuk fase cair dengan kandungan gas mulia lebih banyak, yaitu 60% gas mulia, yaitu argon, krypton, dan xenon. Dan sisanya adalah helium dan neon yang tidak mengembun karena titik didihnya sangat rendah. Selanjutnya, argon, krypton, dan xenon dipisahkan dengan menggunakan proses adsorpsi dan destilasi bertingkat. Oke, kita akan masuk dengan proses adsorpsi. Mula-mula, gas oksigen dan nitrogen dipisahkan dahulu dengan cara mereaksikan gas oksigen dengan CO panas. Sedangkan gas nitrogen direaksikan dengan magnesium. Hasil dari pemisahan ini, argon, xenon, dan krypton diadsorpsi oleh arang reaktivasi. Saat arang dipanaskan perlahan, gas akan keluar dari arang. Akhirnya diperoleh argon pada suhu kurang lebih minus 80 derajat Celcius. Sementara krypton dan xenon diperoleh pada suhu yang lebih tinggi. Oke, kita akan masuk proses destilasi bertingkat. Proses destilasi bertingkat adalah proses pemisahan zat berdasarkan perbedaan titik didih zat. Oleh karena titik didih nitrogen paling rendah, maka nitrogen dapat dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian Ar dan O2 dipisahkan, sehingga xenon dan krypton dipisahkan pada tahapan destilasi selanjutnya. Oke, yang ketiga adalah perolehan radon. Radon diperoleh dari peluruhan unsur radioaktif U238 dan peluruhan langsung Ra226. Radon cepat meruluh menjadi unsur lain. Radon mempunyai waktu paruh 3,8 hari. Oke, yang kedua adalah pembuatan halogen. Oke, kita akan masuk pembuatan fluorin. Yang pertama adalah pembuatan fluorin. Gas fluorin atau F2 merupakan oksidator kuat, sehingga diperoleh melalui proses elektrolisis garamnya hidrogen fluorida. KHF2 yang dilarutkan dalam HF cair, kemudian ditambah LiF 3% agar suhu turun sampai kurang lebih 100 derajat Celcius. Elektrolisis dilakukan pada tempat terbuat dari baja, di mana baja sebagai katoda dan karbon grafit sebagai anoda. Reaksinya adalah KHF2 menghasilkan K+ dan HF2-. HF2- menghasilkan H+ dan 2H2F-. Katodanya adalah 2H+ tambah 2E menghasilkan H2. Anodanya adalah 2F- menghasilkan F2 tambah 2 elektron. Oke, selanjutnya kita akan masuk pembuatan klorin. Klorin dapat dibuat dengan proses deakon atau oksidasi. Elektrolisis nerutan NaCl menggunakan diafragma elektrolisis lelehan NaCl. Secara komersial, klorin dibuat dari elektrolisis leburan NaCl, yaitu proses DON. Elektrolisis leburan. Katoda, besi, Na plus tambah E tambah menghasilkan E. Anoda, karbon atau karbon. 2Cl- menghasilkan Cl2 tambah 2E. Pada proses tersebut, sebelum NaCl dicairkan, NaCl dicampurkan dengan sedikit NaF agar titik lebur turun dari 800 derajat menjadi 600 derajat. Oke, selanjutnya adalah pembuatan bromin. Bromin dapat dibuat dengan cara mengoksidasi ion bromid dalam air laut dengan klorin. Reaksi
Cl2 ditambah 2Br- menghasilkan 2Cl- tambah Br2. Dari proses tersebut, Br2 dalam air dapat mengalami hidrolisis. Maka perlu ditambahkan H2SO4 pada air laut hingga pH-nya 3,5. Kemudian dialiri gas Cl2 dan udara. Sehingga itu Cl2 dimurnikan dengan destilasi. Selain dengan cara di atas, bromin dapat dibuat dengan elektrolisis larutan garam MgBr2. Selanjutnya adalah pembuatan iodin. Secara komersil, iodin dapat dibuat dengan mengoksidasi ion iodida yang terdapat di air laut dengan klorin. Reaksinya adalah Cl2 tambah 2L- menghasilkan 2Cl- tambah L2. Iodin juga dibuat dengan reduksi ion iodat dengan mengalirkan natrium hidrogen sulfit ke dalam garam Chili NaLO3. Selanjutnya adalah pembuatan astatin. Astatin merupakan unsur radioaktif untuk memperolehnya dari penembakan Bi dengan partikel A atau helium. Oke, golongan selanjutnya adalah pembuatan unsur alkali atau golongan 1. Pembuatan litium yang pertama. Litium diperoleh dengan elektrolisis lelehan LiCl. LiCl menghasilkan Li+ tambah Cl-. Katodanya adalah Li+. Li+ tambah E elektron menghasilkan Li. Anodanya adalah Cl-. Cl- menghasilkan setengah Cl2 ditambah E elektron. Selanjutnya adalah pembuatan natrium. Natrium dibuat dari elektrolisis lelehan natrium klorida yang dicampur dengan kalsium klorida disebut proses Down. Kalsium klorida berfungsi untuk menurunkan titik cair dari 800 derajat sampai 500 derajat Celcius. Reaksinya adalah NaCl menghasilkan Na+ tambah Cl-. Katodanya adalah Na+, sehingga Na+ tambah elektron menghasilkan Na. Anodanya adalah Cl- sehingga Cl- menghasilkan setengah Cl2 tambah E. Selanjutnya adalah pembuatan kalium, rubidium, dan cesium. Reaksinya adalah Na tambah KCl menghasilkan NaCl tambah K. Menghasilkan kalium ya. Untuk menghasilkan rubidium dengan reaksi Na tambah RbCl menghasilkan NaCl ditambah Rb menghasilkan rubidium. Untuk menghasilkan cesium, Na tambah CsCl menghasilkan NaCl tambah cesium. Oke, selanjutnya adalah pembuatan unsur alkali tanah atau golongan 2A. Pembuatan berilium. Berilium dapat dibuat dengan mereduksi garam fluoridanya, yaitu Bf2 ditambah magnesium menghasilkan magnesium F2 ditambah Be. Menghasilkan berilium ya. Pembuatan magnesium yang kedua. Magnesium diperoleh melalui proses Down, yaitu menambah CaO ke dalam air laut sehingga magnesium mengendap sebagai magnesium hidroksida. Reaksinya adalah CaO tambah H2O menghasilkan Ca2+ tambah 2OH-. Mg2+ tambah 2OH- menghasilkan MgOH 2 kali. Mg2+ tambah H2O ditambah CaO menghasilkan MgOH 2 kali tambah Ca2+. Selanjutnya, MgOH 2 kali direaksikan dengan larutan HCl pekat membentuk MgCl. MgOH 2 ditambah 2HCl menghasilkan MgCl2 tambah 2H2O. Larutan MgCl2 yang dihasilkan diuapkan sehingga didapat kristal MgCl2, kemudian dielektrolisis. MgCl2 menghasilkan Mg2+, 2 dan tambah 2Cl-. Katodanya adalah Mg2+, sehingga Mg2+ tambah 2 elektron menghasilkan magnesium Mg. Anodanya adalah Cl-, yaitu 2 Cl- menghasilkan Cl